dikenal sebagai buah kurma. Jenis ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Utami, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 19. Saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi saya, yaitu tentang buah pepaya. Buah pepaya atau Carica papaya L atau betik adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko, bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Papaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, papaya. Dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Pada daunnya memiliki morfologi lamina serta petiolus. Tulang daunnya memiliki 5 kosta atau ibu tulang yang disertai dengan nervus lateralis atau yang disebut cabang tulang dan urat daun atau yang disebut vena. Kegunaan buah pepaya. Buah pepaya dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun masak. Daging buah pepaya dimasak sebagai sayuran. Daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalapan setelah dilayukan dengan air panas, atau dijadikan pembungkus buntil. Oleh orang Manado, bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang bisa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain, semacam protease yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Pengobatan herbal, pepaya dapat mencegah kanker, sembelit, kesehatan mata. Manfaat biji pepaya. Dr. Wahyu Triasmara menjelaskan bahwa biji buah pepaya bermanfaat sebagai antioksidan dalam darah karena dapat menurunkan kadar kolesterol. Kandungan nutrisi. Buah pepaya dikenal sebagai salah satu buah yang memiliki kadar potasium dan vitamin C cukup tinggi. Juga memiliki kandungan antioksidan seperti karoten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Kandungan nutrisi lain yang terdapat dalam buah pepaya adalah enzim papain. Nama papain diambil dari kata papaya, khas dari tanaman pepaya. Sekian teks laporan hasil observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hikmah dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil observasi. Definisi umum tentang buah kurma. Buah yang dihasilkan oleh pohon kurma dikenal sebagai buah kurma. Jenis ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Pohon kurma merupakan tanaman jenis Decious, yaitu memiliki tanaman jantan dan betina yang hidup secara terpisah. Adapun ciri-ciri kurma, umumnya kurma asli memiliki manis yang alami dan tidak terlalu menyengat. Sedangkan kurma pemanis buatan biasanya akan terasa sangat manis.
dan menyengat serta rasa yang tidak merata. Ciri-cirinya juga warnanya merata dan ukuran seruas jempol. Teksturnya dapat dilihat. Dan buah kurma ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaatnya yaitu kurma sangat bermanfaat apalagi untuk kesehatan, memenuhi cairan tubuh hingga jaga kesehatan otak. Menjaga kesehatan pencernaan, mencegah risiko diabetes dan memperkuat tulang, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu menurunkan berat badan, baik untuk daya ingat atau otak, dan menangkal radikal bebas. Dan tekstur dari kurma sangat lembut, hingga kita dapat mengunyah dengan baik. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marlina, kelas 10 IPS, ingin menyampaikan tugas hasil observasi saya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya dapat hidup mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot maupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Panjangnya sekitar 15-36 cm dan lebarnya sekitar 2-6 cm. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan kaya akan tumbuhan unit vitaminnya kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amande, sakit pantat, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, berjerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau cuman bercabang sedikit. Tumbuh hingga setinggi 5 meter atau 10 meter. Daunnya berbentuk bulat bundar, merupakan daun tunggal bertulang. Daun menjari dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Permukaan daun licin sedikit dan mengkilat. Manfaat pepaya. Buah pepaya bisa dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun ketika masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran dan daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalap, dan bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang bisa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain, semacam protease
yang melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Daun pepaya juga berkhasiat obat dan perasannya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rusli Ditama akan membacakan laporan hasil observasi terhadap pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang memiliki kambium. Pohon mangga mempunyai batang besar dan tingginya bisa mencapai 40 meter, bahkan bisa lebih dari 40 meter. Namun, kebanyakan pohon mangga yang ada di sekitar rumah kita hanya sampai 10 meter. Pohon mangga memiliki akar tunggang dan bercabang dan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Itulah yang membuat pohon mangga bisa tegak dengan kokohnya. Pohon mangga memiliki daun tunggal dengan letak menyebar, pangkalnya membesar dan bagian ujungnya mempunyai alur. Daun yang masih muda warnanya kemerahan atau kekuningan. Kemudian dalam beberapa hari akan berubah menjadi hijau mengkilat. Pohon mangga memiliki bunga majemuk, bertangkai pendek dan berbau harum. Kelopak bunga bertajuk 5, benang sari berjumlah 5, tetapi yang subur hanya 1 atau 2. Untuk benang sari yang subur, panjangnya hampir sama dengan putiknya. Pohon mangga memiliki buah yang termasuk buah batu yang berdaging, dengan ukuran yang beragam sesuai dengan jenisnya. Pohon mangga banyak ragam jenisnya seperti pohon mangga golek, mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga endok, mangga gedong gincu, mangga madu, dan masih banyak lagi jenisnya. Pohon mangga memiliki banyak manfaat, baik diambil buahnya maupun manfaat lain seperti untuk berteduh. Sekian hasil teks laporan observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa akan melaporkan hasil observasi tentang buah pir. Buah pir adalah sebutan untuk pohon dari genus Pyrus dan buah yang dihasilkan. Beberapa spesies pohon pir menghasilkan buah yang enak dimakan karena mengandung banyak air, masir, dan manis. Pir adalah nama bahasa Inggris. Ciri-cirinya umumnya bentuknya bulat lonjong, namun ada juga jenis yang bulat seperti apel. Bagian pangkal dekat tangkai lebih kecil dan semakin membesar ke bagian bawah buah. Varian warna buah bermacam-macam seperti kuning keemasan, hijau cerah, hijau kusam, kemerahan. Kulit buahnya pada umumnya berbintik-bintik atau bercak. Daging buah berwarna putih dan manis. Ini adalah gambaran dari daging buah pir tersebut yang mengandung banyak air dan renyah. Buah pir ini banyak mengandung energi, karbohidrat, gula, diet serat, lemak, protein, thiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, niacin, vitamin B3, asam pantotenat, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9 atau folat, vitamin C, kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, dan seng. Manfaat dari buah pir tersebut adalah pencernaan dan kesehatan usus, antioksidan, sistem kekebalan tubuh, pencegahan kanker, penyembuhan luka,
meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, kesehatan tulang, kesehatan kulit, rambut, dan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bahar dari kelas MIPA 1. Saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang buah jeruk. Buah jeruk adalah buah-buahan yang ditanam di berbagai wilayah. Buah jeruk ada dua macam, yaitu buah jeruk yang besar dan buah jeruk nipis. Buah jeruk yang besar juga bermacam-macam. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Buah jeruk yang besar sering dimakan oleh seseorang, dan buah jeruk nipis sering kita temukan di berbagai tempat seperti di tempat penjual bakso dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan bawang putih. Bawang putih, Allium sativum, bahasa Inggris garlic, adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun. Terutama tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik secara campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin, yang mempunyai bawang putih mentah terasa getir atau anggur. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan laporan hasil observasi mengenai ubi jalar. Ciri-ciri ubi jalar memiliki kulit yang berwarna ungu, berasa manis. Susunan tubuh ubi jalar terdiri dari batang, daun, buah, biji, dan umbi. Batang tanaman ubi jalar memiliki bentuk yang bulat dan tidak berkambium atau berbuku-buku. Tekstur yang dimiliki ada yang rapuh, namun ada pula yang keras. Manfaat dari ubi jalar adalah baik untuk kesehatan usus, serat dan antioksidan yang terkandung di dalam ubi jalar memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. 2. Memiliki tinggi antioksidan. 3. Bermanfaat untuk indera penglihatan. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Membantu sistem kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Frianti dari kelas MIPA 1 akan melaporkan hasil observasi tentang buah pisang. Definisi umum. Pisang Musa paradisiaca adalah tanaman berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. Tinggi pohon ini dapat mencapai 3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Deskripsi bagian. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bonggol pisang, batang pisang, daun pisang,
bunga pisang, dan buah pisang. Deskripsi manfaat. Buah pisang kaya manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh. Pisang juga memiliki manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tanaman pisang dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Afrianti dari kelas MIPA 1 akan melaporkan hasil observasi tentang buah pisang. Definisi umum. Pisang Musa paradisiaca adalah tanaman berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. Tinggi pohon ini dapat mencapai 3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Deskripsi bagian. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Deskripsi manfaat. Buah pisang kaya manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh. Pisang juga memiliki manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tanaman pisang dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rusli Utama akan membacakan laporan hasil observasi. Hasil observasi terhadap pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang memiliki kambium. Pohon mangga mempunyai batang besar dan tingginya bisa mencapai 40 meter, bahkan bisa lebih dari 40 meter. Namun, kebanyakan pohon mangga yang ada di sekitar rumah kita hanya sampai 10 meter. Pohon mangga memiliki akar tunggang dan bercabang dan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Itulah yang membuat pohon mangga bisa tegak dengan kokohnya. Pohon mangga memiliki daun tunggal dengan letak menyebar, pangkalnya membesar dan bagian ujungnya mempunyai alur. Daun yang masih muda warnanya kemerahan atau kekuningan. Kemudian dalam beberapa hari akan berubah menjadi hijau mengkilat. Pohon mangga memiliki bunga majemuk, bertangkai pendek dan berbau harum. Kelopak bunga bertajuk 5, benang sari berjumlah 5, tetapi yang subur hanya 1 atau 2. Untuk benang sari yang subur, panjangnya hampir sama dengan putiknya. Pohon mangga memiliki buah yang termasuk buah batu yang berdaging, dengan ukuran yang beragam sesuai dengan jenisnya. Pohon mangga banyak ragam jenisnya seperti pohon mangga golek, mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga endok, mangga gedong gincu, mangga madu, dan masih banyak lagi jenisnya. Pohon mangga memiliki banyak manfaat, baik diambil buahnya maupun manfaat lain seperti untuk berteduh. Sekian hasil teks laporan observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan bawang putih. Bawang putih, Allium sativum, bahasa Inggris garlic, adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik secara
campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin yang mempunyai bawang putih mentah terasa getir atau anggur. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan laporan hasil observasi mengenai ubi jalar. Ciri-ciri ubi jalar memiliki kulit yang berwarna ungu, berasa manis. Susunan tubuh ubi jalar terdiri dari batang, daun, buah, biji, dan umbi. Batang tanaman ubi jalar memiliki bentuk yang bulat dan tidak berkambium atau berbuku-buku. Tekstur yang dimiliki ada yang rapuh, namun ada pula yang keras. Manfaat dari ubi jalar adalah baik untuk kesehatan usus, serat dan antioksidan yang terkandung di dalam ubi jalar memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. 2. Memiliki tinggi antioksidan. 3. Bermanfaat untuk indera penglihatan. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Membantu sistem kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Utami, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 19. Saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi saya, yaitu tentang buah pepaya. Buah pepaya atau Carica papaya L atau betik adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko, bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Pepaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, papaya. Dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Pada daunnya memiliki morfologi lamina serta petiolus. Tulang daunnya memiliki 5 kosta atau ibu tulang yang disertai dengan nervus lateralis atau yang disebut cabang tulang dan urat daun atau yang disebut vena. Kegunaan buah pepaya. Buah pepaya dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun masak. Daging buah pepaya dimasak sebagai sayuran. Daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalapan setelah dilayukan dengan air panas, atau dijadikan pembungkus buntil. Oleh orang Manado, bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang bisa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain, semacam protease yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Pengobatan herbal, pepaya dapat mencegah kanker, sembelit, kesehatan mata. Manfaat biji pepaya. Dr. Wahyu Triasmara menjelaskan bahwa biji buah pepaya bermanfaat sebagai antioksidan dalam darah karena dapat menurunkan kadar kolesterol. Kandungan nutrisi. Buah pepaya dikenal sebagai salah satu buah yang memiliki kadar potasium dan vitamin C cukup tinggi.
Juga memiliki kandungan antioksidan seperti karoten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Kandungan nutrisi lain yang terdapat dalam buah pepaya adalah enzim papain. Nama papain diambil dari kata papaya, khas dari tanaman pepaya. Sekian teks laporan hasil observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marlina, kelas 10 IPS, ingin menyampaikan tugas hasil observasi saya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya dapat hidup mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot maupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Panjangnya sekitar 15-36 cm dan lebarnya sekitar 2-6 cm. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan kaya akan tumbuhan unit vitaminnya kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amande, sakit pantat, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, berjerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hikmah dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil observasi. Definisi umum tentang buah kurma. Buah yang dihasilkan oleh pohon kurma dikenal sebagai buah kurma. Jenis ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Pohon kurma merupakan tanaman jenis Dioecious, yaitu memiliki tanaman jantan dan betina yang hidup secara terpisah. Adapun ciri-ciri kurma, umumnya kurma asli memiliki manis yang alami dan tidak terlalu menyengat. Sedangkan kurma pemanis buatan biasanya akan terasa sangat manis dan menyengat serta rasa yang tidak merata. Ciri-cirinya juga warnanya merata dan ukuran seruas jempol. Teksturnya dapat dilihat. Dan buah kurma ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaatnya yaitu kurma sangat bermanfaat apalagi untuk kesehatan, memenuhi cairan tubuh hingga jaga kesehatan otak. Menjaga kesehatan pencernaan, mencegah risiko diabetes dan memperkuat tulang, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu menurunkan berat badan, baik untuk daya ingat atau otak, dan menangkal radikal bebas. Dan tekstur dari kurma sangat lembut, hingga kita dapat mengunyah dengan baik. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bahar dari kelas MIPA 1. Saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang buah jeruk. Buah jeruk adalah buah-buahan yang ditanam di berbagai wilayah.
Buah jeruk ada dua macam, yaitu buah jeruk yang besar dan buah jeruk nipis. Buah jeruk yang besar juga bermacam-macam. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Buah jeruk yang besar sering dimakan oleh seseorang, dan buah jeruk nipis sering kita temukan di berbagai tempat seperti di tempat penjual bakso dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rusli Utama akan membacakan laporan hasil observasi. Hasil observasi terhadap pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang memiliki kambium. Pohon mangga mempunyai batang besar dan tingginya bisa mencapai 40 meter, bahkan bisa lebih dari 40 meter. Namun, kebanyakan pohon mangga yang ada di sekitar rumah kita hanya sampai 10 meter. Pohon mangga memiliki akar tunggang dan bercabang dan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Itulah yang membuat pohon mangga bisa tegak dengan kokohnya. Pohon mangga memiliki daun tunggal dengan letak menyebar, pangkalnya membesar dan bagian ujungnya mempunyai alur. Daun yang masih muda warnanya kemerahan atau kekuningan. Kemudian dalam beberapa hari akan berubah menjadi hijau mengkilat. Pohon mangga memiliki bunga majemuk, bertangkai pendek dan berbau harum. Kelopak bunga bertajuk 5, benang sari berjumlah 5, tetapi yang subur hanya 1 atau 2. Untuk benang sari yang subur, panjangnya hampir sama dengan putiknya. Pohon mangga memiliki buah yang termasuk buah batu yang berdaging, dengan ukuran yang beragam sesuai dengan jenisnya. Pohon mangga banyak ragam jenisnya seperti pohon mangga golek, mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga endok, mangga gedong gincu, mangga madu, dan masih banyak lagi jenisnya. Pohon mangga memiliki banyak manfaat, baik diambil buahnya maupun manfaat lain seperti untuk berteduh. Sekian hasil teks laporan observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hikmah dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil observasi. Definisi umum tentang buah kurma. Buah yang dihasilkan oleh pohon kurma dikenal sebagai buah kurma. Jenis ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Pohon kurma merupakan tanaman jenis Dioecious, yaitu memiliki tanaman jantan dan betina yang hidup secara terpisah. Adapun ciri-ciri kurma, umumnya kurma asli memiliki manis yang alami dan tidak terlalu menyengat. Sedangkan kurma pemanis buatan biasanya akan terasa sangat manis dan menyengat serta rasa yang tidak merata. Ciri-cirinya juga warnanya merata dan ukuran seruas jempol. Teksturnya dapat dilihat. Dan buah kurma ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaatnya yaitu kurma sangat bermanfaat apalagi untuk kesehatan, memenuhi cairan tubuh hingga jaga kesehatan otak. Menjaga kesehatan pencernaan, mencegah risiko diabetes dan memperkuat tulang, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu menurunkan berat badan, baik untuk daya ingat atau otak, dan menangkal radikal bebas. Dan tekstur dari kurma sangat lembut, hingga kita dapat mengunyah dengan baik. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan laporan hasil observasi
observasi mengenai ubi jalar. Ciri-ciri ubi jalar memiliki kulit yang berwarna ungu, berasa manis. Susunan tubuh ubi jalar terdiri dari batang, daun, buah, biji, dan umbi. Batang tanaman ubi jalar memiliki bentuk yang bulat dan tidak berkambium atau berbuku-buku. Tekstur yang dimiliki ada yang rapuh, namun ada pula yang keras. Manfaat dari ubi jalar adalah baik untuk kesehatan usus, serat dan antioksidan yang terkandung di dalam ubi jalar memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. 2. Memiliki tinggi antioksidan. 3. Bermanfaat untuk indera penglihatan. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Membantu sistem kekebalan tubuh. Manfaat pepaya. Buah pepaya bisa dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun ketika masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran dan daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalap, dan bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang bisa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain, semacam protease yang melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Daun pepaya juga berkhasiat obat dan perasannya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepaya merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau cuma bercabang sedikit. Tumbuh hingga setinggi 5 meter atau 10 meter. Daunnya berbentuk bulat bundar, merupakan daun tunggal bertulang. Daun menjari dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Permukaan daun licin sedikit dan mengkilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Marlina, kelas 10 IPS, ingin menyampaikan tugas hasil observasi saya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya dapat hidup mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot maupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Panjangnya sekitar 15-36 cm dan lebarnya sekitar 2-6 cm. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan kaya akan tumbuhan unit vitaminnya kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit.
yaitu obat cacing, amande, sakit pantat, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, berjerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Hikmah dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil observasi. Definisi umum tentang buah kurma. Buah yang dihasilkan oleh pohon kurma dikenal sebagai buah kurma. Jenis ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Pohon kurma merupakan tanaman jenis dioecious, yaitu memiliki tanaman jantan dan betina yang hidup secara terpisah. Adapun ciri-ciri kurma, umumnya kurma asli memiliki manis yang alami dan tidak terlalu menyengat. Sedangkan kurma pemanis buatan biasanya akan terasa sangat manis dan menyengat serta rasa yang tidak merata. Ciri-cirinya juga warnanya merata dan ukuran seruas jempol. Teksturnya dapat dilihat. Dan buah kurma ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaatnya yaitu kurma sangat bermanfaat apalagi untuk kesehatan, memenuhi cairan tubuh hingga jaga kesehatan otak. Menjaga kesehatan pencernaan, mencegah risiko diabetes dan memperkuat tulang, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu menurunkan berat badan, baik untuk daya ingat atau otak, dan menangkal radikal bebas. Dan tekstur dari kurma sangat lembut, hingga kita dapat mengunyah dengan baik. Baiklah, mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rusli Utama akan membacakan laporan hasil observasi terhadap pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang memiliki kambium. Pohon mangga mempunyai batang besar dan tingginya bisa mencapai 40 meter, bahkan bisa lebih dari 40 meter. Namun, kebanyakan pohon mangga yang ada di sekitar rumah kita hanya sampai 10 meter. Pohon mangga memiliki akar tunggang dan bercabang dan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Itulah yang membuat pohon mangga bisa tegak dengan kokohnya. Pohon mangga memiliki daun tunggal dengan letak menyebar, pangkalnya membesar dan bagian ujungnya mempunyai alur. Daun yang masih muda warnanya kemerahan atau kekuningan. Kemudian dalam beberapa hari akan berubah menjadi hijau mengkilat. Pohon mangga memiliki bunga majemuk, bertangkai pendek dan berbau harum. Kelopak bunga bertajuk 5, benang sari berjumlah 5, tetapi yang subur hanya 1 atau 2. Untuk benang sari yang subur, panjangnya hampir sama dengan putiknya. Pohon mangga memiliki buah yang termasuk buah batu yang berdaging, dengan ukuran yang beragam sesuai dengan jenisnya. Pohon mangga banyak ragam jenisnya seperti pohon mangga golek, mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga endok, mangga gedong gincu, mangga madu, dan masih banyak lagi jenisnya. Pohon mangga memiliki banyak manfaat, baik diambil buahnya maupun manfaat lain seperti untuk berteduh. Sekian hasil teks laporan observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa akan melaporkan hasil observasi tentang buah pir.
Buah pir adalah sebutan untuk pohon dari genus Pyrus dan buah yang dihasilkan. Beberapa spesies pohon pir menghasilkan buah yang enak dimakan karena mengandung banyak air, masir, dan manis. Pir adalah nama bahasa Inggris. Ciri-cirinya umumnya bentuknya bulat lonjong, namun ada juga jenis yang bulat seperti apel. Bagian pangkal dekat tangkai lebih kecil dan semakin membesar ke bagian bawah buah. Varian warna buah bermacam-macam, seperti kuning keemasan, hijau cerah, hijau kusam, kemerahan. Kulit buahnya pada umumnya berbintik-bintik atau bercak. Daging buah berwarna putih dan manis. Ini adalah gambaran dari daging buah pir tersebut yang mengandung banyak air dan renyah. Buah pir ini banyak mengandung energi, karbohidrat, gula, diet serat, lemak, protein, thiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, niacin, vitamin B3, asam pantotenat, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9 atau folat, vitamin C, kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, dan seng. Manfaat dari buah pir tersebut adalah pencernaan dan kesehatan usus, antioksidan, sistem kekebalan tubuh, pencegahan kanker, penyembuhan luka, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, kesehatan tulang, kesehatan kulit, rambut, dan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bahar dari kelas MIPA 1. Saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang buah jeruk. Buah jeruk adalah buah-buahan yang ditanam di berbagai wilayah. Buah jeruk ada dua macam, yaitu buah jeruk yang besar dan buah jeruk nipis. Buah jeruk yang besar juga bermacam-macam. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Buah jeruk yang besar sering dimakan oleh seseorang, dan buah jeruk nipis sering kita temukan di berbagai tempat, seperti di tempat penjual bakso dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan bawang putih. Bawang putih, Allium sativum, bahasa Inggris garlic, adalah nama tanaman dari genus Allium sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun. Terutama tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Dikenal di dalam catatan Mesir kuno, digunakan baik secara campuran masakan maupun pengobatan. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin, yang mempunyai bawang putih mentah terasa getir atau anggur. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan laporan hasil observasi mengenai ubi jalar. Ciri-ciri ubi jalar memiliki kulit yang berwarna ungu, berasa manis, susunan
Tubuh ubi jalar terdiri dari batang, daun, buah, biji, dan umbi. Batang tanaman ubi jalar memiliki bentuk yang bulat dan tidak berkambium atau berbuku-buku. Tekstur yang dimiliki ada yang rapuh, namun ada pula yang keras. Manfaat dari ubi jalar adalah baik untuk kesehatan usus, serat dan antioksidan yang terkandung di dalam ubi. Di dalam ubi jalar memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. 2. Memiliki tinggi antioksidan. 3. Bermanfaat untuk indera penglihatan. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Membantu sistem kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Utami, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 19. Saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi saya, yaitu tentang buah pepaya. Buah pepaya atau Carica papaya L atau betik adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko, bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Pepaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, papaya. Dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Pada daunnya memiliki morfologi lamina serta petiolus. Tulang daunnya memiliki 5 kosta atau ibu tulang yang disertai dengan nervus lateralis atau yang disebut cabang tulang dan urat daun atau yang disebut vena. Kegunaan buah pepaya. Buah pepaya dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun masak. Daging buah pepaya dimasak sebagai sayuran. Daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalapan setelah dilayukan dengan air panas, atau dijadikan pembungkus buntil. Oleh orang Manado, bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang bisa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain, semacam protease yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Pengobatan herbal, pepaya dapat mencegah kanker, sembelit, kesehatan mata. Manfaat biji pepaya. Dr. Wahyu Triasmara menjelaskan bahwa biji buah pepaya bermanfaat sebagai antioksidan dalam darah karena dapat menurunkan kadar kolesterol. Kandungan nutrisi. Buah pepaya dikenal sebagai salah satu buah yang memiliki kadar potasium dan vitamin C cukup tinggi. Juga memiliki kandungan antioksidan seperti karoten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Kandungan nutrisi lain yang terdapat dalam buah pepaya adalah enzim papain. Nama papain diambil dari kata papaya, khas dari tanaman pepaya. Sekian teks laporan hasil observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan laporan hasil observasi mengenai ubi jalar. Ciri-ciri ubi jalar memiliki kulit yang berwarna ungu, berasa manis. Susunan tubuh ubi jalar terdiri dari batang, daun, buah, biji, dan umbi.
Batang tanaman ubi jalar memiliki bentuk yang bulat dan tidak berkambium atau berbuku-buku. Tekstur yang dimiliki ada yang rapuh, namun ada pula yang keras. Manfaat dari ubi jalar adalah baik untuk kesehatan usus, serat dan antioksidan yang terkandung di dalam ubi jalar memiliki banyak manfaat untuk sistem pencernaan. 2. Memiliki tinggi antioksidan. 3. Bermanfaat untuk indera penglihatan. 4. Meningkatkan fungsi otak. 5. Membantu sistem kekebalan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Afrianti dari kelas MIPA 1 akan melaporkan hasil observasi tentang buah pisang. Definisi umum. Pisang Musa paradisiaca adalah tanaman berbentuk terna raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas pelepah daun. Tinggi pohon ini dapat mencapai 3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah ketinggian sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pisang adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Deskripsi bagian. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Tumbuhan ini asli berasal dari Asia Tenggara. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. Deskripsi manfaat. Buah pisang kaya manfaat di samping sebagai sumber vitamin, mineral, karbohidrat bagi tubuh. Pisang juga memiliki manfaat lain, yaitu hampir di seluruh tanaman pisang dapat dimanfaatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.